Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 5, subtema 2 dan 3, muatan kewarganegaraan yang membahas keragaman wirausaha oleh Ustazah Santi. Teman-teman bisa melihat gambar di sini tentang kegiatan wirausaha. Ya, di sini ada gambar usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, dan usaha bengkel motor. Nah, kegiatan ini adalah contoh kegiatan wirausaha. Ya, teman-teman, wirausaha adalah pekerjaan dengan membentuk atau menjalankan suatu usaha sendiri. Nah, di sini ada gambar teman-teman yang sedang melakukan aktivitas market day ya. Mereka latihan jual beli. Nah, ini adalah termasuk juga bagian dari kegiatan wirausaha. Jiwa kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini ya, sejak kita masih kecil, karena dapat membentuk mental mandiri. Ya, teman-teman, kalau tadi kegiatan wirausaha, maka orang yang melakukan atau melaksanakan usaha itu disebut wirausahawan ya. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk menjalankan usahanya adalah sikap kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Nah, ini Ustazah ada gambar ya, foto contoh seorang wirausahawan yang sudah berhasil, yaitu siapa teman-teman? Tentu sudah kenal semuanya ya dengan Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim ya. Beliau sebelum menjadi menteri sudah menjadi pengusaha yang sukses. Beliau adalah pendiri apa teman-teman? Ya, pendiri PT Gojek Indonesia, penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia ya, yang menggunakan aplikasi berbasis Android. Beliau mengembangkan sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tadi, yaitu apa teman-teman ya? Kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan selain sikap tadi adalah saat melakukan usaha, yaitu minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Teman-teman, mengingat bahwa negara kita memiliki keberagaman sumber daya alam sehingga berakibat pada keberagaman kegiatan perekonomian di setiap daerah, maka setiap daerah pun berupaya keras untuk mengembangkan dan membudidayakan potensi daerah semaksimal mungkin. Banyak kegiatan wirausaha yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Produk-produk daerah pun memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain, baik jenis produknya, kemasan produknya, maupun bentuk promosi produknya. Nah, di sini ada beberapa contoh produksi daerah berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang ada ini, contoh ini, itu dikemas dengan sangat menarik ya, karena bagi seorang wirausahawan ya, mengemas dan membungkus produk itu adalah suatu hal yang memiliki peranan penting. Usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan membudidayakan potensi daerah adalah dengan membuat suatu produk daerah yang memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain ya, baik jenis produknya, kemasan produknya, maupun bentuk promosi produknya. Kemasan produk sangat penting bagi wirausaha karena dapat menarik hasrat pembeli dan mempermudah pembeli mengingat produknya. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha untuk meminimalisir
meminimalisasi risiko ke depannya. Teman-teman, negara Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam potensi, baik potensi pariwisata maupun sumber daya alamnya. Setiap daerah memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wirausaha di masing-masing daerah. Untuk mengembangkan wirausaha, potensi masing-masing daerah harus diperhatikan, sehingga masing-masing wirausaha benar-benar memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing agar hasil produksinya bisa bersaing di pasar nasional. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya, maka produk atau barang industri yang dihasilkan dari setiap daerah pun terkadang memiliki perbedaan dan ciri khas sendiri-sendiri. Kita akan membahas produk unggulan daerah atau PUD. PUD atau produk unggulan ini berupa produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil, dan usaha menengah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya lokal. Kemudian, produk unggulan daerah mempunyai nilai ekonomis dan daya saing yang tinggi, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, produk unggulan daerah ini dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Contoh produk unggulan daerah di sini ada contohnya ya, salah satunya adalah kopi bubuk asli. Kemudian ada juga produk makanan, keramik ya atau barang kerajinan, batik dari daerah, produk kosmetik dan herbal. Ya, ini ada kue tradisional. Ya, kue tradisional apa ini teman-teman? Ya, Bika Ambon. Tapi bukan berasal dari Ambon, ini berasal dari Medan. Teman-teman, kegiatan wirausaha di daerah mendorong untuk terbentuknya industri kecil di sekitar kita. Peranan industri kecil yaitu membuka lapangan kerja, membuka kesempatan usaha, memperluas basis pembangunan, dan meningkatkan ekspor. Ciri-ciri industri kecil ya lokasinya di daerah. Kemudian proses teknologi yang digunakan juga masih sederhana, rentan terhadap pesaing, dilakukan secara mandiri, dan keterbatasan pemasaran. 9 komoditas unggulan yang diusahakan oleh industri kecil yaitu usaha kosmetik, fashion atau pakaian, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, furniture, herbal, dan produk logam. Contohnya adalah kerajinan kain batik dari seluruh daerah di Indonesia dikreasikan ke dalam berbagai jenis model busana, tas, aksesori, dan sepatu. Batik tulis dari Solo, Pekalongan, Minangkabau, Tasik, dan Banten sangat bernilai jual tinggi sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Nah teman-teman, tugas untuk kalian hari ini adalah menjawab pertanyaan Ayo Berlatih di buku tema 5 halaman 197 nomor 1 sampai 5. Jawabannya ada di slide yang tadi sudah kita bahas bersama. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.